saya lupa cerita tadi. Oke. Jadi gini sih kenapa saya terus saya terima kasih dulu sama Pak Adu, sama Pak Anton juga udah kasih kesempatan saya buat sharing di sini. Jadi apa yang namanya tuh basicnya tuh saya kepengen sharing di situ karena saya tuh dulu waktu di Poltek itu saat itu saya juga termasuk di jurusan IT itu saya bingungnya adalah kalau udah lulus tuh saya mau kemana gitu. Ada yang ngerasain hal yang sama nggak? Jadi dulu saya bingung kalau lulus mau kemana, mau kerja apa, atau paling nggak saya tuh bisa punya nilai jual di mana. Nah, jadi saat itu tuh dulu saya bingung sih waktu masih zaman kuliah sampai selesai kuliah itu. Dan dulu juga saya sempat nggak langsung jadi seorang software engineer sih. Saya juga sempat ikut di perusahaan farmasi, Kalbe Farma, hanya sekedar jadi kayak koordinator lapangan gitu, ngurusin mesin. Jadi setelah itu baru saya mulai jadi freelance programmer sampai akhirnya berkarir profesional. Jadi setelah saya mulai berkarir profesional itu saya baru ngerti sih gini kalau untuk kalian-kalian yang terutama di jurusan IT ya itu udah udah di path yang tepat sih, udah di jalur yang tepat. Karena bahkan dari rekan-rekan saya di pekerjaan itu banyak banget yang background-nya bukan IT tapi ya pengen buat bisa ke IT dan ada yang berhasil juga. Salah satu contoh saya ada teman yang dia sebenarnya lulusannya adalah lulusan pendidikan, sempat bekerja sebagai guru SMP, guru sejarah, akhirnya ikut bootcamp dan akhirnya jadi seorang software engineer di bagian front end dan dia sekarang ada di salah satu big startup juga namanya Rumi. Seperti itu. Oke, jadi kenapa tadi saya bilang kalian udah ada di jalur yang tepat di jurusan IT itu adalah karena untuk dewasa ini tuh kemampuan-kemampuan teknis di bidang software engineering itu sangat mumpuni ya. Jadi sebagai seorang yang di divisi teknologi nantinya itu tentu seperti tadi Pak Anton bilang, high salary itu udah insya Allah pasti ya high salary. Terus prospek karirnya itu juga cukup tinggi ya dan luas. Jadi kadang untuk di bidang IT ini kita nggak harus selalu di startup, di corporate pun juga masih mencari seperti itu. Cuma emang yang paling banyak adalah di startup. Juga salah satunya juga benefitnya itu kita punya jam kerja yang fleksibel. Jadi kadang kalau di pekerjaan itu saya paling sering buat tuh namanya procrastination dulu. Jadi kayak ya nge-mall dulu, jalan-jalan dulu di mall, duduk di Starbucks, nanti baru balik lagi ke meja kerja seperti itu. Jadi kita lebih ke arah apa yang udah kita delivery sih. Jadi kita mau santai, mau seperti apapun, selama delivery, software engineer nggak ada masalah sih. Apalagi saat work from home ini juga saya sering ada juga saya jam tidur siang seperti itu. Yang penting delivery tugasnya tercapai. Rata-rata dunia software engineer seperti itu sih. Cuma yang paling utama kenapa tadi saya bilang kalian yang di jurusan IT itu udah di jalur yang tepat karena untuk menjadi divisi tech suatu perusahaan itu tentunya background IT sangat dibutuhkan kan dan karena sangat dibutuhkan itu banyak buat perusahaan yang mencari. Seperti tadi saya udah singgung dikit, banyak buat perusahaan yang mencari baik itu dari level corporate. Nah, yang paling banyak mencari kalian adalah startup. Jadi dari startup dari yang paling kecil, middle, sampai bahkan yang levelnya unicorn, itu sampai sekarang masih terus hiring, masih terus perekrutan untuk mencari tenaga IT yang baru. Dan tenaga IT di sini nggak harus software engineer back-end seperti saya, bisa front-end, bisa juga technical writer, atau UI UX design juga. Bahkan untuk QA dan QC juga terbagi sih. Gitu. Bahkan untuk urusan server juga ada namanya DevOps, itu juga bagian tersendiri kalau di startup-startup besar. Sekarang paling yang saya mau sedikit tanya, ada yang udah paham belum apa sih itu startup? Ada yang bisa kasih gambaran mungkin? Enggak, kita sharing kira-kira apa ya startup? Akan ada yang bisa bantu jawab? Startup itu apa menurut kalian? Ya.
Perusahaan rintisan, betul. Perusahaan rintisan bisa. Ada yang bisa lebih detail lagi. Apa sih startup? Kita Oke, discuss aja ya. saya 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 takut. coba jelasin ya. Jadi startup itu benar seperti yang tadi ada Badru ya. Badru bilang perusahaan rintisan, betul. Detailnya adalah startup itu dia satu perusahaan yang masih merintis, bahkan masih mencari pangsa pasarnya. Dan terutama karena mereka masih mencari pangsa pasarnya, masih mencari pasarannya di mana, tentu dia akan terus develop produknya secara terus-menerus. Nah, jadi suatu tantangan kita kerja di dunia startup adalah pengembangan produk yang terus-menerus dan harus cepat. Jadi itulah kenapa kita di dunia software engineering ini, ataupun di dunia divisi tech, itu ketika sekian tahun kamu bekerja, itu bukan malah semakin turun. Jadi semakin tahun kamu bekerja kan dinilai semakin berpengalaman, semakin punya banyak ilmu, semakin punya banyak skill, dan situ nilai jual akan semakin tinggi sih. Gitu. Jadi kalau saya garis bawahi tadi, kalau startup itu adalah masih mencari pasarannya dan masih mengembangkan produknya. Di sini kita agak lebih garis bawah, di sini masih mengembangkan produknya. Jadi kalau kalian bisa sering pakai nggak sih? Sering pakai Tokopedia ya, Tokopedia, Bukalapak, kemungkinan sering pakai lah ya. GoFood, Gojek gitu. Di situ itu yang contoh di mana produk mereka itu selalu berkembang tanpa ada berhentinya gitu. Jadi mereka terus cari pangsa pasar. Contoh kayak Tokopedia. Tokopedia awalnya dia hanya marketplace. Tapi sekian beriring waktu, lama-lama kita bisa beli pulsa, beli paket data, bahkan beli emas bisa di Tokopedia. Gojek juga begitu, dari tadinya hanya layanan pencarian ojek, lama-lama sampai ke GoFood, dan segala macam. Itu yang saya bilang tadi, mereka terus mengembangkan produknya. Nah, karena produk ini selalu dikembangkan dan harus delivery cepat ke customer, nah di sini yang mau saya share. Sebentar. Udah cukup kelihatan ya? Udah loading? Ya, udah masuk. Oke. Jadi kembali ke yang tadi, saya bilang mereka harus membuat produknya secara cepat dan harus terus delivery ke customer. Di sini ada suatu paradigma baru yang kita semua terutama yang berada di divisi teknis itu harus mengerti paradigma ini karena akan bekerja dengan alur paradigma ini tadi, yaitu ini namanya agile. Inilah yang dipakai startup sekarang. Tokopedia, Bukalapak, termasuk Uang Teman, tempat saya tadi itu menggunakan paradigma ini, agile. Jadi di sini penggambarannya ada gajah sama kelinci. Mohon maaf, tikus, sorry. Ini ada tikus sama gajah. Misalnya udah pada ngerti dengan SDLC ya. SDLC, waterfall. Ini udah lumayan paham harusnya ya tentang SDLC. Nah, jadi di dunia pengembangan sistem, SDLC itu adalah gajah ini. Itu suatu hal yang besar, powerful, tapi lambat. Sementara agile penggambarannya adalah tikus ini tadi. Jadi sama, tikus juga powerful, tikus juga bisa istilahnya survive di segala medan, tapi bedanya tikus itu cepat. Jadi inilah yang dipakai. Kali ini sih saya nggak terlalu mau bahas agile-nya. Nah, ini untuk penggambaran aja sedikit, karena nanti akan mengarah ke yang lebih penting sih dari ini. Untuk sekarang agile saya hanya kasih kulitnya aja. Nah, jadi begini, ini yang tadi SDLC Waterfall, kira-kira konsepnya seperti ini, mulai dari conception, initiation, analysis, design, construction, testing, sampai ke development. Dan ketika kita ada kegagalan di salah satu sisi, kita akan kembali ke sisi sebelumnya, layer sebelumnya. Misalnya kita saat initiation, kita ada mengalami suatu error di sana, ada kegagalan di sana, tentu kita akan balik ke conception. Tapi di startup yang sekarang jalan, itu semua proses dilakukan dengan agile, di mana mulai conception sampai deployment itu kita lakukan semua hampir bersamaan.
bagaimana bisa sampai hampir bersamaan, karena setiap masalah kita breakdown ke hal yang terkecil dulu. Contohnya seperti ini. Nah, ini yang di atas ini, gambar di atas ini ada 4 gambar. Ini adalah contoh pengembangan dengan yang misalnya kita bilang jadul, dengan SDLC, dengan waterfall, seperti itu. Perumpamannya adalah ketika misalnya ada satu klien yang dia minta kendaraan. Dengan SDLC kita akan berpikir dulu lama mengkonsepsi sesuatu hingga setelah melewati beberapa waktu kita baru mendapatkan mobil, seperti itu. Tapi kalau di dunia startup sekarang, kita tidak berpikir seperti ini, tapi kita berpikir dengan cara agile, yaitu adalah terutama untuk delivery produk kita kepada customer. Jadi ketika customer meminta kendaraan, perusahaan dengan paradigma agile mereka akan memberikan skateboard. Karena skateboard adalah sesuatu yang bisa dikendarai. Dan ternyata di sini customer masih belum puas. Nah, misalnya customer minta, skateboard ini tidak bisa diatur arahnya. Oke, dijadikan otopet. Ada roda, bisa dikendarai, ada stangnya. Lama-kelamaan mungkin dari customer merasa kurang puas juga, pengen dong yang lebih automation, jalannya nggak harus didorong-dorong terus. Oke, jadi sepeda. Dari sepeda customer pengen lagi full automation, nggak pakai tenaga manusia, dibuat ada motor, sampai akhirnya jadi mobil. Nah, inilah yang terjadi kayak misalnya di Tokopedia, Bukalapak, Gojek, seperti itu. Seperti tadi saya bilang, Tokopedia itu pertama dia hanya memberikan marketplace pada kita. Lalu kita udah mulai terbiasa pakai marketplace-nya, beli-beli barang di situ, lama-lama Tokopedia merambah ke jual pulsa, jual paket data, sampai akhirnya beli reksadana, bahkan beli emas bisa di Tokopedia. Jadi beginilah evolusi produk di dunia startup yang menggunakan agile, seperti itu. Nah, jadi kenapa saya share agile? Karena salah satu hal yang saya meningkatkan nilai jual kalian, apalagi sebagai fresh grad ya, untuk bisa masuk ke startup yang cukup besar gitu, antara middle bahkan sampai unicorn, itu karena pasti kalian akan ditanyakan, udah biasa kerja dengan konsep agile atau belum? Seperti itu. Kalau misalnya kalian bilang ya kalian bisa, tentunya kalian akan ditanya lebih detail lagi, kayak apa sih konsep agile itu dan bagaimana sih pembuatan sprint, bagaimana ini sebagai gitulah. Jadi salah satunya ini kalian pasti akan ditanyakan tentang konsep agile ini. Tapi hari ini saya nggak terlalu bahas agile-nya, karena saya bahas nanti yang lebih sering ditanyakan lagi sih. Oke, jadi dari agile ini tadi, pengembangan sistem yang tak harus cepat, harus segera di delivery ke customer. Nah, di situ ada suatu paradigma lagi yang mendukung untuk suatu pengembangan sistem itu dan suatu pengembangan produk itu bisa berada di environment agile. Itu adalah microservices. Nah, ini yang akan saya jelasin hari ini sih. Kenapa sih saya bawa ini microservice? Karena ini yang paling ditanya banget ketika kalian misalnya kalian bahkan jangankan untuk bergabung sebagai engineer ataupun di technical writer, UX, ataupun front end, seperti untuk di startup yang besar. Itu karena kalian pasti akan ditanya, ngerti microservice atau enggak? Itu udah jadi hal wajib banget sekarang, karena untuk zaman dulu ada namanya monolith arsitektur, atau biasanya mungkin kalau kalian bikin website, bikin produk-produk desktop gitu, itu rata-rata untuk dari zaman dulu tuh menggunakan monolith arsitektur. Nanti monolith arsitektur bagaimana, saya akan jelasin nanti. Dan kemarin isinya untuk yang sudah lewat juga, dari monolith arsitektur yang isinya kurang efisien, dipecah, jadi ada front end dan back end. Nah, di sini juga ini istilahnya sudah lewat, hal ini sudah lewat, dan inilah kita sekarang ada di sini. Ada di microservices. Jadi ada masih monolith front end, dengan ada API gateway, dan sekian service-nya. Ini yang namanya microservice. Nanti saya jelasin lebih lanjut. Dan sekarang semua startup itu sedang mengarah ke sini, micro front end plus microservices. Jadi sekarang saya jelasin dulu tentang apa itu microservices. Jadi kenapa sih API harus microservices? Ini juga kenapa saya bawa tentang API harus microservices, karena kemarin saya agak ada masukan kalau Pak Abdu itu mulai mengajarkan kalian tuh tentang RESTful API. Jadi ini sangat berhubungan sih dengan ini. Jadi kita harus menggunakan microservices di aplikasi kita itu kalau kita ingin membuat suatu startup yang berskala besar. Jadi pada singkatnya itu microservice adalah potongan-potongan kecil dari keseluruhan aplikasi
yang difokuskan terhadap suatu modul atau service. Ini bahasa saya ya, bahasa yang buat saya paling mudah buat jelasin apa sih microservice. Kalau dari pembahasan aslinya, ini dari microservice.io, microservice itu adalah gaya arsitektural pada suatu aplikasi yang dia itu adalah suatu yang sangat highly maintainable dan testable, jadi sangat mudah di maintenance dan dilakukan testing. Terus juga microservice itu berarti dia adalah independently deployable, jadi mereka itu service ini adalah suatu project yang berdiri sendiri-sendiri di server, seperti itu. Jadi bisa satu server, satu project, dengan ada banyak project di situ, bisa juga satu server dengan banyak project kita bagi nanti dengan Dockerize, mungkin nanti kalian bisa belajar sendiri. Lalu microservice itu adalah organized around business capability, jadi akan berkisar tentang kemampuan dari sisi bisnisnya. Jadi microservice ini ditujukan untuk membuat suatu logic system yang mendukung flow bisnis gitu. Dan microservice ini owned by small team. Jadi di perusahaan startup itu mereka tuh punya banyak tim ya untuk di divisi pengembangan sistemnya sendiri. Sebagai contoh, saya di Uang Teman itu kan tadi seperti saya bilang ada P2P lending. Jadi dunia pinjam uang seperti itu, yang dimulai dari ada credit scoring sampai ke uangnya itu bisa cair. Nah di situ tuh terbagi. Jadi ada service untuk collection pun sendiri atau saat penagihan utangnya itu. Jadi collection ada service sendiri. Terus kayak saya di service yang ngurusin pencairan dana. Nah pencairan dana ini pun saya harus integrasi lagi. Jadi membreakdown lagi service ini untuk integrasi ke bank-bank. Saya mau membuat virtual account. Terus saya mau mulai melakukan transfer. Nah di situ saya buat payment gateway itu pun juga dengan service sendiri dan dibagi-bagi service yang lain juga, dan satu service itu dipegang oleh suatu tim. Atau biasanya kayak di startup besar tuh di Uang Teman, di Tokopedia itu kita sebutnya adalah tribe. Jadi satu tribe, satu service, dan setiap tribe ini nantinya akan bergabung jadi suatu produk. Kalau yang mungkin kalian kenal, satu produk itu adalah misalnya Tokopedia. Kalau di tempat saya tadi, satu produk itu adalah Uang Teman, dan itu adalah gabungan dari sekian service, seperti itu. Nah, jadi kalau saya analogikan di sini, gambaran termudahnya adalah microservice ini dengan tukang bakso sih. Jadi saya bahas sekilas dulu tentang microservice. Menurut saya kalian kan udah sering pasti jajan bakso ya. Jadi di sini adalah contoh bakso yang pakai gerobak ini, terutama yang saya contohkan adalah tukang bakso yang mangkal, bukan yang keliling. Kalau keliling jarang nemuin kasusnya sih, tapi untuk yang mangkal ini banyak kasus yang akan saya mau bilang. Jadi contohnya seperti ini, ketika tukang bakso mangkal, taruhlah yang datang itu masih 1, 2, 3 pembeli, dia nggak akan kesulitan. Karena kalau tukang bakso yang mangkal ini kan dia bekerja sendiri, ada yang pesan, dia yang layani, dia siapkan makanannya, siapkan baksonya, siapkan menu. Ada yang bayar, dia juga yang layani. Ketika yang bayar ini mungkin uangnya besar, dia harus cari kembalian. Sekarang bayangkan kalau si bakso ini dihampirin 10 orang atau 20 orang. Ada yang pesen, ada yang minta disajikan, ada yang minta minum. Tentunya itu akan jadi suatu load yang besar untuk si tukang bakso. Itulah pasti pelayanannya akan lambat. Nah itulah ketika sistem yang masih menggunakan monolith arsitektur. Jadi ketika ada request yang banyak, pasti performanya akan menurun dan bahkan servernya bisa down. Itu terjadi di contoh tukang bakso mangkal ini. Nah, bayangkan lagi ketika dia sudah menjalankan melayani 10 orang, ada yang pesan, dia harus siapin menu, ada yang bayar. Nah, ketika ada yang bayar ini, dia misalnya baksonya harganya 8.000 gitu. Ternyata dia kasih uangnya 100.000. Si tukang bakso belum punya kembalian. Akhirnya dia harus lari-lari pergi cari uang kembalian dulu. Disitulah akhirnya suatu pelayanan semua dari service ini berhenti. Jadi nggak ada yang dilayani makannya, nggak ada yang dilayani bayaran lain, karena si tukang baksonya pergi. Nah itulah monolith arsitektur. Ketika salah satu fungsionalnya mati, keseluruhan sistem akan mati. Seperti itu. Nah sekarang penggambaran mudah microservice itu adalah seperti restoran. Restoran itu rata-rata ada kasirnya, ada tukang masaknya, ada waiternya, sampai ada juga
tukang cucinya, terus ada yang bawain makanannya tadi, waiter dan barista gitu kan. Jadi ketika ada orang mau pesan, dia akan berfokus pada waiternya. Tapi kalau ada orang mau bayar, tentunya dia akan ke kasir. Ketika ada makanan yang dipesan, yang sibuk itu adalah koki di belakang dan yang menyiapkan piring-piringnya itu, yang tukang cucinya dan segala macam. Ketika misalnya di sini sudah mulai rame dan kasirnya akan kewalahan gitu kan, yang punya restoran akan gampang, dia akan tambahkan kasirnya. Mungkin yang tadinya 1 kasir jadi 2 atau 3 kasir. Di sisi masak juga dia akan misalnya kewalahan dengan pesanan yang banyak, dia juga akan tinggal tambahkan berapa tukang masak yang lain dan alat masaknya, seperti itu. Jadi itulah yang namanya microservices. Semuanya itu berjalan sendiri-sendiri, tidak saling mengganggu. Ketika salah satu down, yang lain tidak down. Misalkan kasirnya lagi nggak ada, yang masak tetap ada, seperti itu. Atau yang misalnya tukang cucinya lagi nggak ada, yang masak masih tetap ada dan masih bisa dihandle yang lain, seperti itu. Ya, gambaran sederhananya microservices. Nah, kalau selanjutnya adalah analogi microservices dengan restoran Prancis ya. Kalau kalian pernah mungkin lihat di film atau di acara-acara masak itu, ada restoran yang model restoran Prancis. Jadi restoran Prancis itu pasti ada head chef, dan head chef itu dia punya ada kayak sous chef, terus ada head station, sampai ada asisten chef yang urusan si cuci-cuci tadi. Jadi kalau di restoran Prancis itu ada station masing-masing, kayak ada station untuk makanan yang bakar, ada station makanan yang goreng, ada station makanan yang untuk makanan dessert gitu, cemil-cemilan. Nah, di situ salah satu bentuk microservices sih. Jadi untuk dari sisi back end-nya, sisi dapur, mereka punya banyak service, yang misalnya tadi ada tempat masak ini, tempat masak yang lain-lain, yang itu dipimpin oleh head station masing-masing. Lalu setiap hasil dari mereka itu dikumpulkan kepada head chef. Lalu head chef nanti akan memberikan ke waiter ataupun manajernya di situ untuk membawa makanan ini ke pelanggan. Nah, kalau dari sisi pelanggan, saat mereka melakukan request menu, dia mau pesanan, nanti ada waiter dan manajer yang melayani. Jadi kita bisa bilang restoran ini adalah front end yang diakses langsung oleh pelanggan. Bagian dari head chef sampai dengan bawahnya itu adalah back end, dan manajer dan waiter ini adalah API gateway-nya. Seperti itu yang terjadi di restoran Prancis, begitu untuk penggambarannya dengan microservice. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi begini, ya bentuk lumayan detailnya kalau kita bicara ke aplikasi. Jadi misalkan kalau penggambaran yang lama, aplikasi itu seperti ini. Misalnya ada aplikasi minimarket. Di situ dia langsung ke modul produk, ada modul supplier, transaksi, pegawai, gaji pegawai, dan macam-macam. Ini menjadi suatu aplikasi yang besar, aplikasi yang gendut. Seperti kalau kalau saya gambarkan tadi adalah gajah tadi. Jadi saat ada aplikasi yang sangat gendut dan besar. Jadi, dan misalnya di sini kita ada satu fungsional error di produk, tentunya yang lain juga tidak bisa diakses. Begitu juga di fungsional produk yang fungsional di tempat yang lain, di transaksi, pegawai, dan lain-lain. Tapi dengan microservices, setiap service ini bergabung untuk menjadi suatu aplikasi. Jadi, service produk itu berdiri sendiri, dengan tim sendiri, bahkan database sendiri, dan server sendiri mungkin. Ada microservice yang lain lagi, transaksi, pegawai, gaji pegawai, dan supplier. Contohnya di sini. Nah, di sini mereka akan gabung terintegrasi menjadi suatu aplikasi minimarket. Ini gambaran sederhananya. Nah, untuk detailnya, ini saya jelasin dulu dari monolit arsitektur. Di sini saya mengutip dari medium.com. Jadi monolitik arsitektur itu adalah arsitektur yang dimana itu pembuatan aplikasi itu semua komponen itu jadi satu kesatuan sih, seperti gambar di sini. Ini contohnya adalah seringnya itu terjadi pada aplikasi enterprise. Jadi ada satu database dan satu aplikasi yang gendut dan diakses banyak user. Jadi dia tuh hanya memisahkan antara database, lalu server side aplikasi, dan client side aplikasi. Server side ini akan di bagian sini, dia akan menangani request HTTP-nya.
kemudian menjalankannya logika servisnya sesuai dengan yang dibutuhkan, lalu akses ke database dan akhirnya memberikan data itu ke sisi client side. Nah, di sini juga banyak terjadi kesalahan yang saling sering terjadi dibuat oleh program-programmer ya saat di monolithic architecture ini, bahkan ada yang menulis query-nya langsung di sisi client side. Ini pasti banyak, saya juga dulu pernah gitu, mungkin kalian juga masih melakukan, tapi ya kalau saya ingatnya sekarang jangan seperti itu lagi, itu fatal sebenarnya. Ya misalkan ketika kalian buat satu aplikasi di bagian yang harusnya hanya page HTML-nya gitu, misalnya di situ kalian taruh query PHP untuk memanggil database di situ, ya itu termasuk pelanggaran sih, nggak baik seperti itu karena coding kalian ke database akan kelihatan di sisi client side seperti itu. Jadi ini monolithic architecture kira-kira seperti ini. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti aja paling ya. Saya lanjut dulu. Jadi ada kelebihan dan kekurangan juga. Kelebihannya monolithic architecture tuh jelas mudah dibangun, mudah diuji, mudah dideploy. Kenapa sih mudah dideploy? Karena kan kalian hanya membuat suatu aplikasi, lalu ya kalian mungkin taruh di hosting gitu, lalu taruh di server, udah satu aplikasi itu aja, dideploy ke server. Dan saat membangunnya juga nggak perlu perancangan yang gimana-gimana banget, karena ya pokoknya jadi suatu aplikasi. Nah, kekurangannya itu adalah kalau aplikasi menjadi besar, seperti tadi saya bilang, performanya pasti akan menurun, bahkan lama-lama bisa servernya bisa down. Yang paling parah sih ke scalable-nya. Jadi ketika kita akan update teknologi pada suatu aplikasi ini, itu keseluruhannya harus diupdate, keseluruhannya harus dibongkar. Jadi beratnya susah untuk ada pembaruan di situ. Dan yang saya udah sering bilang tadi, kalau ada error di suatu fungsi, keseluruhan aplikasi akan terganggu gitu. Untuk detail nanti mungkin bisa dibahas nanti kalau ada yang tanya juga. Nah, kalau di sini, ini yang saya bilang tadi, microservice architecture. Ini saya juga mengutip. Jadi microservice ini membagi aplikasi menjadi layanan yang lebih kecil, terus saling terhubung, tidak seperti aplikasi monolitik ya. Jadi kalau di sini ada web, ada front end sisi web dan ada front end sisi mobile. Ya bisa apa namanya ya? Dia berbicara kepada IP gateway dalam format JSON. Lalu di sini microservice ini ada yang macam-macam, ada yang pakai Redis, ada service A, ada service B, dan service A, service B sampai ini ada database-nya sendiri-sendiri. Dan database-nya ada yang pakai Mongo atau NoSQL, ada yang MySQL dan macam-macam. Jadi keuntungan sama aplikasi dengan microservice ini bisa menggunakan banyak teknologi sih seperti itu. Jadi pola arsitektur microservice ini signifikan banget mempengaruhi hubungan antara aplikasi dan database. Jadi bukan lagi membuat suatu skema database tunggal, tapi memiliki skema database sendiri-sendiri di tiap service-nya. Oke. Nah, untuk selanjutnya, artinya kelebihan dan kekurangan juga ada untuk microservice. Kelebihannya seperti tadi saya bilang sih, scalable banget, mudah untuk untuk diperbarui. Jadi misalnya ada keperluan harus merubah teknologi, harus nambah stack teknologi yang baru, itu setiap service bisa sendiri-sendiri seperti itu. Dan independent service tentunya, jadi dia di-deploy sendiri-sendiri. Maintenance-nya lebih mudah, karena tadi service-nya itu satu per satu, jadi nggak ada gabung dengan service yang lain. Jadi misalkan kalau dengan aplikasi minimarket tadi, ada misalnya error di bagian produk, ya kita hanya fokus benar di produk seperti itu. Dan service yang lain tidak akan terganggu. Nah, untuk kekurangannya sendiri, cukup berat sih memang untuk kekurangan. Jadi ketika tadi saya bilang setiap service itu punya database-nya sendiri-sendiri. Jadi ketika ada suatu entitas dari suatu service yang dipakai di service yang lain, dan itu dia harus berubah, maka di service ini juga kita harus ikut berubah. Jadi kita benar-benar harus paham database di service yang kita gunakan dan database dari service lain yang kita integrasikan, seperti itu. Dan tentunya untuk sobat aplikasi dan sistem yang menggunakan microservice itu perlu perancangan yang matang banget. Karena itu tadi, ini jadi hal yang paling sangat dipertanyakan ketika kalian akan bergabung di suatu startup yang besar. Pasti kalian akan ditanya, kalian paham nggak microservice? Microservice itu seperti apa?
Nah, dan bahkan kadang ya ada yang tesnya itu kalian akan diminta membuat satu project microservice gitu. Dan tantangannya lagi sih dari segi kekurangan itu ada deployment-nya tuh sangat kompleks sih, karena seperti tadi saya jelaskan dia service yang berdiri sendiri-sendiri. Jadi tentunya untuk orang DevOps-nya yang mau deploy sistem ini ke service itu harus punya pastinya kemampuan yang cukup mumpuni juga sih, karena harus menjalankan automation untuk auto deploy di sana gitu. Jadi di dunia startup ini bahkan untuk urusan server itu udah bukan urusan programmer lagi. Jadi ada orang khusus yang ngurus itu namanya DevOps. Jadi dia bisa coding juga untuk membuat automation, dan jelas dia mengamankan setiap service ini terdeploy dengan baik dan bisa saling integrasi antara service yang lain gitu. Oke, nah, jadi kesimpulannya sih microservice arsitektur itu adalah sesuatu yang dia tuh enable buat untuk rapid dan frequent reliable delivery untuk large and complex application. Jadi untuk aplikasi yang besar dan kompleks, microservice ini sangat berguna untuk pengembangan yang cepat gitu. Dan juga microservice ini memudahkan untuk suatu organisasi ataupun company ini untuk mengevolusikan teknologi stack-nya. Sebagai contoh tuh kayak buat Tokopedia dulu. Tokopedia tuh dulunya masih menggunakan PHP dan HTML aja. Nah, di situ dia masih monolitik, dan akhirnya ketika dia mulai mengarah ke microservices, di situ mereka mulai gampang untuk misalnya mengupgrade teknologinya sih. Dari yang mulai hanya menggunakan SQL, terus ada data-data khusus yang tidak perlu relasi, mereka taruh di NoSQL, dan pengembangan backend dan frontend-nya itu nggak menjadi hal yang ribet lagi gitu loh. Jadi bisa saling dikembangkan sendiri-sendiri dan akhirnya digabungkan jadi satu aplikasi Tokopedia, seperti itu. Oke, kira-kira sih untuk share materinya sampai di sini sih. Mana ya? Oke. Selanjutnya saya lebih, kalau ada yang mau ditanya aja sih, karena saya juga kurang pinter sebenarnya untuk presentasi. Oke. Terima kasih penyajiannya tadi, Pak Sudi. Nah, mungkin kita diskusi aja ya. Jadi mungkin sebelum diskusi saya mau sedikit briefing sedikit menyampaikan. Jadi problemnya kita sebetulnya, ya siapapun itu ya, terutama mahasiswa, adalah malu bertanya. Kenapa malu bertanya? Karena takut dianggap bodoh. Padahal kalau kita buka KBBI ya, pengertian dari kata bodoh itu adalah keadaan atau situasi di saat kurangnya pengetahuan terhadap sebuah informasi. Artinya apa? Artinya ketika kita ikut acara ini, kita masuk di sini, berarti kita semua itu sebetulnya bodoh gitu kan? Karena memang kita ingin tahu satu informasi yang memang kita belum tahu nih seperti apa sih tentang teknologi yang terbaru ini yang sekarang sedang banyak dipakai. Jadi jangan takutlah untuk bertanya, diskusi, dan jangan takut juga untuk, kayaknya kalau saya tanya saya paling bodoh deh. Enggak kayak gitu ya konsepnya. Nah, ternyata ada yang udah raise hand di sini, yaitu Mas Cakra. Boleh langsung sesi pertanyaan, Pak Jody? Ya, silakan. Silakan, Mas Raden Cakra. Selamat siang, Mas Jody. Ya, selamat siang, Mas. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Raden Cakradana Ardanur Rahman Yudatama. Bisa dipanggil Cakra, Mas. Salam kenal, Mas Jody. Oke, salam kenal juga, Mas Cakra. Jadi sebelum saya bertanya, saya ingin memberikan gambaran dulu di perkuliahan di PNC gitu loh, Pak. Jadi Mas, jadi kita kan ada project based learning gitu. Nah, di situ tuh kita itu nggak tahu pakai metode seperti apa. Jadi kan itu pekerjaan kelompok gitu loh, Mas. Nah, kita itu ya nggak ada dikasih tahu mungkin kayak metode microservice atau monolitik kayak gitu. Nah, jadi kita ya sekedar bagi-bagi aja, dan itu masih kayak bareng gitu loh. Jadi kita bareng terus ya ngoding bareng kayak gitu. Nah, mungkin
yang saya tanyakan kalau di kan di project based learning itu yang kita suruh bikin website atau bikin suatu sistem informasi itu kerja kelompok itu bisa nggak sih Mas pakai sistem microservices? Oke, oke. Sampai situ ya bisa. Ini mau saya langsung jawab apa saya tampung dulu, Pak? Stylenya enaknya seperti apa sebetulnya terserah dari panjenengan. Oke, Bapak Mungkin saya enaknya langsung jawab kali ya. langsung jawab. Jawab aja langsung Mas Dodi. Oke. Siap. Jadi gitu ada project based learning ya gitu. Oke, kalau ditanya apakah bisa dengan konsep microservice, ya sangat bisa sih. Bahkan kalau saya pengennya kalian dari sekarang udah pakai konsep microservice itu. Karena seperti tadi saya bilang, hal yang pertama saat kalian ditanyakan untuk jadi bisa bergabung suatu startup yang besar itu adalah kalian ngerti nggak microservice seperti itu. Jadi apalagi untuk kalian sebagai fresh grad itu nilai jual yang sangat bagus banget sih karena jarang fresh grad yang ngerti microservice. Karena ya microservice ini jarang sih diajarin di kampus-kampus ataupun di seminar-seminar ataupun di pelatihan coding online gitu. Kalau bagaimana caranya microservice jadi diterapkan di tugasnya itu tadi, jadi pertama sih kalian pahami juga konsep agile, di mana konsep agile itu kalian mengarah ke harus cepat mengerjakan sesuatu, harus delivery dengan cepat. Jadi pekerjaan itu kalian breakdown dulu ke hal yang terkecil. Misalkan contoh membuat minimarket tadi, aplikasi minimarket. Kalian harus breakdown dulu. Mana sih ya dari sisi logiknya, kalian harus bikin apa? Oke, misalnya bikin sesi untuk produk, terus dari produk ada misalnya untuk suppliernya dari produk, terus untuk transaksinya. Nah, misalnya udah terbagi dari 3 itu, berarti kalian udah bisa siapkan ada 3 service. Service yang harus saya siapkan tadi ada service produk, service yang untuk lainnya tadi kayak ada supplier dan lain-lain yang mendukung produk, sampai ada service untuk transaksi. Nah, dari kalian sudah dapat ada service-nya itu apa aja, tinggal kalian define ke database-nya masing-masing, baru kalian mulai modeling data, seperti itu. Nah, kalau sudah kalian define service-nya ada apa, database-nya kemana, kan kalian udah bisa mulai bagi tugas nih, oke saya akan kerjakan service A, saya akan kerjakan service B, atau saya akan kerjakan service C, seperti itu. Nah dari situ kalian juga bisa bagi lagi, siapa yang kerjain front end-nya, seperti itu. Nah saat ini udah jadi, ya kalian tinggal integrasikan, jadilah suatu aplikasi minimarket tadi, seperti itu. Jadi mulai dengan breakdown ke suatu task-nya itu yang besar, kalian breakdown ke hal yang kecil-kecil dulu. Jadi konsep agile tadi baru didukung dengan konsep microservices. Seperti itu sih Mas Cakra, bisa kira-kira itu udah menjawab atau belum? Iya Mas, sudah menjawab. Nah, tadi kan dibilang setiap tim, berarti kalau di sini kalau kita ambil dari mungkin project based learning, setiap tim itu kan berarti kita ambil setiap mahasiswa di kelompok itu gitu loh, kayak saya bagian transaksi, terus nanti teman bagian menu, terus nanti bagian mungkin pemesanan kayak gitu. Nah, Iya, betul. Terus masing-masing tim itu memiliki database sendiri ya Mas, tadi kalau kita microservice ya. Jadi Oke, sebentar. Kalau untuk masing-masing punya database sendiri, jadi gini, kalau mau detailnya tergantung kalian pakai database-nya apa. Kalau kalian pakainya database-nya MySQL, yang terjadi adalah biasanya kita akan buat DB sendiri-sendiri. Jadi di satu MySQL, setiap service itu kalian buat DB sendiri-sendiri. Jadi ada DB produk, DB yang lain-lain. Nah, di DB produk ini mungkin nanti kalian akan ada berapa table seperti itu. Di situ nanti kalian yang baru, misalnya dia butuh relationship kemana gitu kan. Tapi kalau untuk antar service-nya kalian udah hubungan antara DB gitu. Jadi dia dihubungkan dengan integrasi antar service, entah dengan RESTful API ataupun dengan HTTP 2, ya kalian mengintegrasinya dengan itu, seperti itu. Itu Mas Cakra. Oh, ya paham. Ya, terima kasih Mas Yudi. Baik, sama-sama Mas Cakra. Cakra. Sudah mantap. Sudah mengaitkan. Sudah mantap Pak, cuma nanti mungkin kita bisa terapin di perkuliahan sih. Jadinya semua mahasiswa itu siap buat ketika kita lulus, kata Mas Yudi tadi, jadi nilai jual yang tinggi gitu loh. Jadi
menurut saya sih Iya, microservice itu penting banget dan nanti mungkin saya akan coba riset lagi biar ya kita betul bisa betul. Ya, karena terapin. kalau saya sedikit simpulkan kan itu seperti menghubungkan antara basis data. Ya, jadi antara basis data saling terkoneksi satu sama lain. Jadi memang ke depan mungkin nanti saya juga akan izin sedikit share juga nanti eh, terkait gambaran lebih ininya berdasarkan pengalaman juga. Nah ini ada yang sudah resen juga. Oh ini akunnya akun UKM ini siapa nih yang pegang? Silakan. Oh ini Mas Faiz ya Mas ya. Silakan Mas. Iya Pak. Permisi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait itu apa untuk dari kami sendiri kan juga pernah ada project based learning di mana di situ ada satu kelompok yang berisikan katakanlah 5 orang katanya gitu ya. Nah, di situ itu menggarap suatu katakanlah website seperti itu. Nah, untuk pembagian kelompoknya, pembagian tugasnya alangkah baiknya itu seperti apa ya, Mas? Mungkin dari setiap projectnya maksudnya katakanlah tugas untuk transaksi, terus tugas data ini, atau mungkin dibagi per bagian kayak database siapa, ataupun backend siapa, atau frontend siapa. Itu bagusnya seperti apa untuk lebih efisiensi dari pengerjaannya, Mas? Oke, Terima kasih. terima kasih. Mas siapa tadi ya? Mas Faiz. Ya, Mas Faiz. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi gini, kalau masalah gimana baginya, jadi itulah termasuk kekurangannya dari sisi microservice sih. Jadi kekurangan dari sisi microservice adalah dia benar-benar butuh banyak orang, butuh resource yang banyak. Jadi kenapa kalau kalian lihat di Tokopedia, di Bukalapak, itu tim engineer-nya bisa ratusan orang sih. Kayak seperti saya sendiri dulu waktu di Uang Teman, untuk back-end-nya aja, cuma back-end itu kita ada 60 orang. Itu kenapa kita seperti itu? Karena misalnya, misalkan saya bicara ke website apa ya, Tokopedia aja deh, ke Tokopedia biar lebih familiar ya. Misalkan di Tokopedia, di situ ada misalnya untuk beli pulsa gitu misalnya. Di situ beli pulsa itu bahkan uh, modul itu secara back-end dia mungkin akan dihandle 5 sampai 6 orang. Karena di situ ada mungkin saat pilih produknya terus sampai ke transaksinya itu bahkan biasanya ada 5 sampai 6 orang di satu track-nya gitu. Dan itu belum termasuk track front end. Front end-nya lain lagi, front end mobile-nya lain lagi. Jadi front end website, front end mobile itu bisa sendiri-sendiri lagi dan bisa berapa orang lagi gitu loh. Nah, terus juga kalau di tempat yang besar seperti itu, ada juga untuk kayak database itu mereka menggunakan database engineer sendiri gitu loh. Nah, kalau di sisi apa namanya tim yang udah sangat besar seperti itu, microservice ini akan gampang baginya. Tapi kalau untuk di tim yang kecil ya ini ada kayaknya ada bantuannya dari Pak Anton. Nah ya jadi ketua kelompoknya harus kenal dulu sih benar kemampuan masing-masing anggotanya. Nah di situ nanti kalian baru bagi sih kayak mana sih service apa yang dikerjakan siapa, terus front end yang dikerjakan siapa, atau mungkin ya front end-nya dikerjain ada yang ngerangkap jadi full stack. Tapi intinya bukan ke siapa kerjain siapanya, siapa kerjain apa, tapi lebih ke arah breakdown masalahnya dulu sih gitu. Jadi yang kalian harus paham adalah gimana breakdown dari suatu permasalahan sistem yang besar itu terbagi jadi service yang kecil-kecil. Dan setiap service ini juga kalian breakdown untuk modul-modulnya gitu loh. Fungsionalitasnya tuh nanti yang kerjain siapa seperti itu. Gitu kira-kira sih. Cukup menjawab nggak ini? Gimana dari Mas Faiz? Cukup, Mas. Cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Faiz. Oke, terima kasih. Yang lain, silahkan, ayo. Apa yang ingin ditanyakan, mungkin berdasarkan dari pengalaman sendiri, pernah mengerjakan suatu project, kemudian apa sih pentingnya satu microservice untuk diterapkan. Monggo, ayo yang lain. Di sini ada yang angkatan 6. Oh, ini ada Mbak Umu. Silakan Mbak Umu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, saya Umu Habibah Nurhaini dari semester 4.
Di sini saya mau bertanya tapi sedikit di luar tema, Oke, di luar microservice, nggak apa-apa Kak. nggak apa-apa. Diskusi aja nggak apa-apa. Kan saya pribadi kan masih kurang paham tentang coding gitu. Terus kalau misalkan lebih baiknya kalau kita mau memulai coding itu belajar dari yang mana dulu kayak gitu loh Kak. Apakah dari sisi tampilannya atau langsung dari bedah codingnya atau dari mana dulu gitu Kak. Oke, Paling itu pertanyaan dari saya. oke, baik, terima kasih Mbak Umu. Kalau untuk mulai dari mana ke dunia coding itu, ini lebih ke arah kacamata saya sih ya, sama yang sering terjadi di lapangan sih. Jadi gini, untuk ke dunia coding itu pertama yang harus dikembangkan sama dilatih itu seperti saya pernah latihan sama Pak Anton. Jadi yang kalian tingkatkan itu basic algoritmanya dulu. Basic algoritma itu udah harga mati saat kita jadi seorang engineer, baik itu back end, front end, database engineer, bahkan ketika kalian jadi UI UX designer juga basic algoritma itu udah jadi harga mati sih. Gitu. Jadi kalau kalian udah basic algoritmanya udah cukup memadai dan untuk basic algoritma ini nggak ada kata berhenti sih. Saya juga masih harus sering belajar, saya sering buka HackerRank atau Codelity, saya sering latihan algoritma di situ. Karena bahkan di level unicorn startup seperti Uang Teman kemarin tempat saya, itu ada satu orang yang benar-benar dia istilahnya kita sebel melihat dia karena basic algoritmanya dia itu masih kurang gitu loh. Jadi ketika dia basic algoritmanya kurang, dia apalagi dengan basic algoritma yang kurang, dia jadi kurang juga tentang paradigmanya tentang microservice. Jadi yang itu akhirnya membuat suatu coding yang berantakan. Dari sisi codingnya, bahkan berantakan dari sisi algoritmanya. Gitu. Jadi algoritmanya dia itu banyak yang menghasilkan, mungkin kalau kalian udah belajar nanti ada big O notation. Nah itu dia menghasilkan suatu coding yang execution time-nya lambat banget, dan itu akhirnya mengganggu service yang lain gitu loh. Ya, bahkan mengganggu di service itu sendiri. Gitu. Jadi untuk memulai coding kalau dari kacamata dan pengalaman saya, tingkatin di basic algoritmanya dulu sih gitu. Itu nggak hanya untuk coding, tapi bahkan ketika kalian di UI UX designer, bahkan untuk ke QC gitu. Jadi di dunia startup ini benar-benar terbagi sih. Bahkan orang DevOps juga harus punya algoritma yang matang sih gitu. Karena saat dia membuat suatu auto deployment, dia harus sedikit mengerti algoritma seperti itu. Kira-kira gitu sih Mbak Umu tadi, mungkin dia bisa menjawab ya. Terima kasih atas jawabannya Kak. Terus mau bertanya untuk tahap selanjutnya itu, misalkan kita udah belajar tentang basic algoritma, terus tahap selanjutnya biar kita makin mendalami, makin bisa mahir di coding itu gimana ya Kak? Karena saya juga sering ditanyain sama orang lain begitu, sama teman yang dari jurusan lain, gimana sih mau caranya belajar coding kayak gitu. Kamu anak IT gitu ya? Iya, gitu sih Kak. Tahapan-tahapannya gimana Kak? Biar bisa mahir seperti Kakak sekarang. Oke, baik, saya coba jawab ya. Kalau dibilang mahir, saya juga belum mahir sih. Ini bahkan saya dari kemarin pengen ketemu Pak Anton karena mau berguru lagi, Pak Anton sibuk banget, sombong, nggak bisa saya temuin. Jadi gini, untuk sampai ke tingkat mahir itu sih, gimana ya? Lebih ke arah jam terbang sih Mbak. Jadi kayak mulailah sering, jadi misalnya tadi kalian udah bisa basic algoritma. Nah di situ, jadi mulai untuk praktek ke coding-coding yang kecil, kayak misalnya kalau kalian buka HackerRank atau Codelity, di situ ada contoh latihan-latihan kode, di situ kalian implementasikan basic algoritma dulu ke kode-kode kecil itu, kayak gimana sih bikin palindrom, gimana sih bikin perfect number. Walaupun hal itu adalah hal yang nggak kalian temui nanti di lapangan, tapi itu buat latihan ke pembiasaan algoritma itu di dalam coding tuh. Jadi ketika kalian punya algoritma, gimana numpainnya ke suatu coding. Nah, kalau kalian udah biasa di situ, biasa ngoding, yang perlu kalian perkembangkan selanjutnya adalah jam terbang di membuat suatu aplikasi. Jadi buat dulu aplikasi, bahkan jalur belajar itu sebenarnya kalian full stack dulu. Jadi ngerti buat back end, ngerti buat front end, biasain buat aplikasi. Nah, ketika kalian udah biasa nih jadi full stack, buat front end gimana, buat back end gimana, di situ kalian bisa tinggal ambil fokus nih. Mau kemana, kayak saya sendiri, saya fokusnya tuh ke back end.
Ini ada pertanyaan banyak banget sih ya. Nanti saya jawab di sini ya, Mas Badru. Oke. Jadi sampai mana tadi ya? Oh ya, setelah full stack baru kalian fokuskan kemana? Kalian ingin ke front end, ingin ke back end, atau bahkan ingin ke hal yang lain kayak ke bagian tester atau bagian UI UX designer atau ke arah DevOps tadi gitu. Jadi kalau kalian belajar bikin project, itu kan kalian pasti akan deployment project itu. Kalian pasti akan testing project itu kan. Kalian harus buat unit test, harus buat penetration test dan segala macam. Nah, di situ nanti kalian akan terasa tuh, oh ternyata saya bakatnya kayaknya di bidang tester nih, sih jadi QA dan QC. Berarti itu kalian tinggal fokusin belajar kayak gimana sih white box testing, gimana sih black box testing, itu nanti akan dipakai kalau ketika kalian menjadi QA ataupun QC. Tapi misalnya kalian kayak saya nih fokusnya dan passion saya itu di back end. Oh, berarti saya harus bisa bikin query yang baik, query yang bagus, query yang misalnya efisien. Terus saya juga membuat suatu algoritma coding yang big annotation itu kecil banget. Kira-kira seperti itu. Jadi mulai dari basic algoritma tadi, terus mulai belajar numpain algoritma ke dalam coding, di coding-coding yang sederhana, baru belajar ke buat project. Itu sih kira-kira sih Mbak Umu. Pak cukup menjawab? Gimana Mbak Umu? Oke, sudah. Terima kasih Pak atas jawabannya. Oke. Ini biar saya bacain satu-satu nggak apa-apa ya Mas Dodi ya. Tapi sebelumnya saya cut sebentar sebelum ke pertanyaannya dari Mas Badru ini. Sedikit menjawab pertanyaan Mbak Umu. Ini memang pertanyaan yang menjadi unek-unek utama mahasiswa sebetulnya. Kebanyakan bertanya seperti itu. Bagaimana sih cara belajar coding dan lain sebagainya? Kita buat lebih sederhana saja. Gimana caranya kita bisa nyetir mobil? Yang pertama, kita cari tahu orang yang bisa nih. Kemudian kita tanya fungsi-fungsi dari setiap tool yang ada di dalam mobil itu. Nah, kalau sudah, apakah cukup hanya dengan bertanya-tanya itu? Enggak dong, kita harus nyoba mobil itu. Kita harus nyoba. Nah, nanti akan sering terjadi apa? Mesinnya mati di tengah jalan, mungkin nyerempet pagar dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari proses pembelajaran. Nah, kalau udah bisa nyetir mobil, kira-kira akan otomatis langsung bisa bawa truk nggak? Nggak, apalagi truk yang bermuatan misalnya. Nah, itu harus nyoba belajar langsung dengan truk itu. Jadi intinya harus coba dan coba sampai terakhir nanti mungkin membawa sebuah bus yang besar kayak gitu kan. Itu kan nggak bisa langsung serta-merta kita bisa, tapi memang harus dicoba langsung. Nah, untuk mencoba itu kita nggak usah malu bertanya. Tetapi perbedaan di zamannya dulu mungkin kami ya, antara saya dengan zaman dulu Pak Anton dengan Pak Jody di awal-awal dulu baru lulus, itu dulu channel YouTube nggak sebanyak sekarang. Jadi sekarang untuk belajar sebetulnya medianya lebih mudah, ya. Tinggal kemauannya ini yang lebih tinggi apa enggak. Ini yang jadi PR banget sebenarnya, bukannya apa-apa ya, tapi memang kemauan untuk belajarnya kalian itu yang akan paling berpengaruh. Saya tidak akan bilang mahasiswa sekarang kemauan belajarnya lebih rendah, enggak. Yang kemauan belajar tinggi juga masih sangat banyak. Tapi intinya adalah mau belajar dulu dan mau nyoba. Kalau nggak mau nyoba, cuma dilihatin tok, ya masuk ke situs daftar di coding.com. Tapi terus nggak dicoba ya sama aja, pasti nggak bisa. Tuh. Nah, sekarang satu-satu ya pertanyaan dari Mas Badru nih. Bahasa pemrograman apa yang digunakan oleh Mas Jody sebagai back-end engineer? Monggo. Jadi untuk bahasa program itu saya udah pakai Laravel, terutama di Lumen, jadi PHP. Itu untuk backend microservice. Saya juga pakai Node.js, saya juga pakai GraphQL, tapi saya paling senang saya di Golang. Itu yang paling saya, bahkan sekarang saya udah ninggalin bahasa-bahasa yang lain sih. Saya kalau ditawarin ada misalnya ada lowongan nih, Mas mau gabung sini nggak? Apa Node.js nggak? Saya maunya Golang. Kalau untuk preferensi ya saya senang Golang. Gitu. Udah fokus ke arah Golang ya memang. Oke, kemudian, nah ini nih. Ternyata ditanyain juga referensi website atau channel YouTube untuk belajar pemrograman yang paling bagus yang mana? Kalau untuk referensi website, kalau ini saya dari kacamata saya ya, ya nggak mungkin dari kacamata yang lain beda. Tapi kalau saya untuk belajar
suatu program, suatu bahasa program, itu saya lebih prefer lihat dokumentasinya sendiri. Jadi saya nggak lihat gimana orang lain pakai bahasa itu. Saya akan lihat dokumentasinya dulu. Kalau misalnya kalian belajar Laravel, buka Laravel. Buka laravel.com. Kalau kalian belajar Lumen, ya buka lumen.com dulu. Kalau kalian belajar Golang, ya buka Golang Playground, seperti itu. Dari dokumentasinya dulu sih. Itu juga berarti di Poltek juga kayak bahasa sih tuh saya diajarin Panton ya dari basic C-nya dulu gitu. Belum ngelihat kayak misalnya orang bikin produk ini, program ini gitu. Jadi pahamin dokumentasinya dulu. Kalau kalian udah terbiasa sama dokumentasinya, baru saat kalian belajar bikin project, nah itu banyak sih channel-channel gitu. Mau dari decoding, ya kalau saya sih pengen dari Poltek punya channel kayak Unpas nih gitu. Unpas kan bikin program ini, terus bikin live streaming. Nah, proses. nanti Poltek Nanti dibantu sama jenengan aja gimana? nah, insya Allah Jadi saya yang ngisi apa konten nggak jangan cuma satu orang kayak gitu loh. Tapi Ya. bener-bener kita isi gitu bisa sih. Kalau Insya Allah itu. kita coba Pak buat majuin. Ya saya juga planning itu. Gitu. Tapi gini Mas Edi, ini juga ingin saya pertanyakan karena kemarin baru ada saya ada diskusi dan perdebatan juga dengan seseorang, yaitu bagaimana cara belajar pemrograman. Kalau saya itu tim yang akan selalu menamatkan documentation dulu. Jadi misal CI ya yang belum tahu documentation itu adalah step-step mulai dari downloadnya di mana, installnya di mana, itu ada berapa chapter. Nah itu kita katamin dulu tuh. Kalau saya seperti itu. Tetapi ada juga beberapa rekan yang mengatakan itu membuang-buang waktu. Setuju nggak itu Mas Udi? Kalau saya antara setuju nggak setuju sih, karena tergantung in case-nya. Kalau kita punya waktu yang banyak, sangat bagus katamin dulu dokumentasi. Tapi patah ya. Ya, misalnya gini, waktu dia berani Golang tuh hanya karena ya saya pernah megang C, pernah diajarin dulu bahasa C, jadi saatnya sedikit patah-patah nih. Yang lain patah-patah nggak nih? itu bahkan saya dan apa? Nah, maaf, agak patah-patah ya. Iya, punya jenengan agak sedikit patah-patah. Mungkin jaringannya jelek nih. Ntar saya cek dulu. Ada yang buka YouTube. Oke, jadi tergantung. Jadi tadi sampai mana ya? Pokoknya tergantung dari waktu yang kita punya sih. Kalau kita punya waktu yang luang atau kita bisa meluangkan waktu banget dan ya emang harus diluangkan sih namanya belajar, itu bagus banget kalau dengan paham dulu dokumentasinya. Nah, kalau ketika kayak saya tadi di Uang Teman, itu saya learning by doing, yaitu saya buka dokumentasi dan langsung di project. Itu emang lebih cepat. Tapi ya, untuk case tertentu, hanya untuk case tertentu, itu yang saya garis bawahi. Ketika kayak misalnya, saya di Golang, waktu itu tiba-tiba saya harus integrasi dari sistem Uang Teman ke Permata Bank. Ya udah, saya hanya buka dokumentasi yang untuk gimana caranya saya bisa integrasi backend saya ke backendnya mereka. Udah, saya akan cepat bisa, tapi di satu itu doang gitu loh. Tapi kalau saya punya waktu lebih, kayak ketika saya belajar Laravel, itu saya benar buat dokumentasinya dulu, nah itu kayaknya setiap case saya nggak akan bingung gitu. Jadi tergantung dari sisi fleksibel ya, tetap ya Mas ya. Fleksibel sih. Tapi kayak alangkah baiknya kalau bisa dokumentasi dulu dipahamin. Oke, jadi mungkin sedikit satu suara ya, kalau saya juga selalu tim documentation, karena documentation itu diciptakan ya untuk mempermudah belajar sebetulnya. Iya. Lanjut ya, pertanyaan ketiga nih, masih dari Mas Badru, yaitu pada perusahaan yang pernah Mas tempati, itu pakai database apa? Apakah SQL atau NoSQL? Nah, jika NoSQL, itu pakainya apa? Apakah Mongo atau Dynamic? Itu. Oke. Ya, kalau pada perusahaan yang saya pakai, perusahaan tempat saya bekerja, contohnya ke Uang Teman aja ya, yang lebih gampang produknya dikenalin. Di situ seperti saya bilang tadi udah microservices. Jadi microservices ini ya kita punya banyak service, kita punya banyak tim, kita punya menggunakan banyak stack teknologi. Jadi database-nya di situ macam-macam. Untuk catching data kita pakai Redis. Ketika untuk data yang utama, data transaksi, apalagi transaksi ya, kita nggak akan pakai NoSQL. Di situ kita pakai Postgre. Kenapa pakai Postgre? Karena indexingnya lebih bagus sih dari SQL gitu. Jadi setiap backend saat itu harus membuat indexing di database-nya. Nah, apakah NoSQL dipakai? Ya tadi Redis dipakai, tapi kita juga pakai MongoDB. Kenapa pakai MongoDB? Karena
ada data-data yang sebenarnya nggak perlu direlasikan. Contoh, saat kita bikin notification atau kayak data-data login, data-data user, itu kan sebenarnya nggak perlu relasi. Kalau di prakteknya di lapangan, nggak semua data itu harus ada relationship-nya gitu. Nah, untuk data-data yang kita nggak perlu normalisasi, nggak perlu relasi ke tabel-tabel yang lain, disitulah kita pakai NoSQL. Atau kayak misalnya saya bikin ada log error nih. Nah, log error itu saya simpan, ya tentu nggak di SQL dong. Saya pakai simpan di NoSQL. Selain ya lebih cepat, lebih ringan, dan ya itu tadi nggak perlu normalisasi gitu. Jadi, saat di perusahaan yang sudah menggunakan microservice, ya semua dipakai gitu. Kalau contoh kayak di Netflix kalau kalian lihat teknologi yang dipakai Netflix, ada dia pakai Oracle, dia pakai MySQL, dia pakai MariaDB, dia pakai NoSQL juga, pakai Mongo, pakai Redis, semua dipakai pasti tergantung Semua dipakai ya itu ya. Ya. Baru Bahkan tahu juga nih. untuk dari sisi backend itu ada kayak backend yang mensupport pengembangan sistem di sini kayak di Uang Teman, terus di Tokopedia itu pakai Golang. Situ kita pakai Golang untuk anunya backend sistem, backend engineer untuk pengembangan sistem. Tapi untuk backend yang menyediakan data di sini kayak untuk data analis bagian MIS itu dia pakai Python gitu. Jadi semua bahasa kita pakai. Bahkan ada yang masih ada service lain yang pakai Java juga gitu. Jadi tergantung kebutuhannya sih. Butuh memory management pakai Golang, butuh stabilitas dari dengan OOP yang baik pakai Java, butuh yang ringan-ringan aja bisa pakai Lumen gitu. Hampir namanya kita di perusahaan yang gede, startup yang besar, dengan udah microservice tadi ya semua teknologi kita pakai gitu. Jadi ya siap-siap aja sih bisa kuasain semuanya itu. Jadi kembali lagi basic algoritma tadi. Jadi ketika basic algoritma udah ngomong pakai teknologi apa aja tuh nggak ada masalah seperti itu. Oke, sip. Lanjut ya. Sekarang terkait DevOps. Nah, mungkin sedikit dijelaskan tentang DevOps. Ada yang belum paham. DevOps itu seperti apa itu? Nah, jadi DevOps ini dia khusus yang ngurusin apa-apa dari sistem ke server. Bisa kepanjangannya DevOps tuh apa ya? Saya lupa dev-nya apa, ops-nya apa. Saya ada teman akrab sih yang juga urusan DevOps. Jadi dia ngurus deployment dari sistem yang udah kita buat, coding yang kita buat. Dia deploy ke server, gimana dia bisa jalan di server, dan juga dia membuat yang namanya CI/CD, Continuous Integration and Continuous Development. Seperti itu. Jadi ada segedit coding dengan bahasa Shell. Saya nggak bisa terlalu jelasin banyak tentang DevOps, karena itu tadi passion saya di back-end. Jadi saya benar-benar udah bodo amat soal DevOps, tapi sebenarnya saya mendengarti sedikit gitu. Sama DBA sama nggak, Mas? Database administrator DBA, gitu. bahkan sendiri. Kalau kayak di Uang Teman, di Tokopedia, bahkan di tempat saya sekarang nih di Validus, itu DBA itu juga satu orang sendiri. Jadi dia akan membuat, kalau dia buat dengan Postgre itu dia akan misalnya membuat setiap skema-skema database. Itu karena Postgre kan kita bagi di microservice itu satu service akan di satu skema gitu. Kalau misalnya main di MySQL, satu service satu DB. Nah, itu si DB administratornya sih yang atur. Berarti sebetulnya kan peluang pekerjaannya itu ada banyak sekali ya. Banyak sekali. Karena nggak dari sisi programming aja, kalau kita fokus ke salah satu itu sudah banyak. Bahkan dari tadi yang DevOps-nya, DBA-nya juga. Sekedar kita suka nih tentang jaringan, tentang server, ya kita tinggal pelajarin ngoding-ngoding sedikit juga itu sudah jadi peluang untuk kerja gitu ya. Betul. Oke, lanjut ya. Nah, untuk DevOps sendiri apakah memakai layanan seperti AWS atau servernya itu sudah serverless? Kalau untuk pakai AWS atau serverless itu tergantung dari kebutuhannya juga sih. Kayak contoh, kalau kayak di Uang Teman itu kita waktu itu saya pakai AWS S3 juga. Jadi kalau untuk data-data aset dari backend dia akan mengupload itu ke AWS S3-nya si Uang Teman. Tapi kayak untuk beberapa data yang itu ada yang harus benar-benar servernya punya sendiri, nggak boleh pakai cloud. Itu aturan OJK gitu. Jadi ketika harus serverless atau pakai AWS atau pakai GCP itu udah tergantung kebutuhan sih dan tergantung ya keuangan masing-masing dari perusahaan itu. Karena kan ada perbedaan harga di setiap layanan yang dikasih nih. AWS ngasih layanannya ABC harganya sekian, GCP ngasih layanannya sekian dengan layanan ABC dengan harga sekian gitu. Jadi itu udah tergantung sih, nggak
nggak ada kelebihan dan kekurangan yang sangat signifikan di antara setiap penyedia server itu gitu. Hitung kekuatan finansial juga ya. Iya. Jadi kalau kalian mau Nah, belajar RevOps, banding kalau punya uang, sewa VPS dulu. Itu udah paling belajar VPS. Ya. Oke. VPS, terus belajar otak-atik Firebase, terus ya baru nanti ngarah ke pakai akun AWS yang gratis. Itu. Saya coba nih untuk UKM biar bisa beli sewa VPS yang untuk belajar, insya Allah nih sudah kita agendakan. Ya tinggal nanti Kalau tunggu waktu aja. VPS yang bagus DigitalOcean aja sih Pak. Itu cukup murah, cukup terjangkau. DigitalOcean bagus. Oke, sip. Jadi ada tambahan nih rekomendasi karena dari kemarin kita banyakkan langganannya dengan Yaga Hoster. Gitu. Tapi kayak kemarin yang untuk lomba itu sempat beberapa kali down. Kalau untuk hosting, saya lebih sering pakai Domainisia karena Domainisia tuh ya selain murah, dia pelayanannya 24 jam. Itu orangnya juga welcome banget. Domainisia kalau untuk hosting murah sih. Itu. Domainisia. Ya, ini. Domainisia. Oke, lanjut. Ini mungkin pertanyaannya untuk backend banyak menggunakan Node.js atau Golang. Mungkin tadi sudah dijawab karena memang dari Mas Jody ini tim Golang gitu ya. Bukan berarti Node.js jelek, tapi memang mungkin lebih powerful dan lebih suka ke situ gitu ya Mas ya. Kalau saya jawab sih gini, kalau di perusahaan apakah banyak menggunakan Node.js atau menggunakan Golang, tergantung kebutuhan sih. Kalau kebutuhan adalah transaksi yang besar, transaksi yang banyak, istilahnya banyak di hit servisnya, dan untuk memaksimalkan memory management itu pasti larinya ke Golang. Orang technical lead, kayak dari CTO pasti akan mengarahkan ke Golang. Nah, kalau untuk yang misalnya mudah dan cepat dikembangkan, larinya akan ke Node.js. Jadi kayak Genius itu kan dia lebih pengen delivery-nya cepat banget dan nggak terlalu banyak transaksi di situ. Jadi dia pakai Node.js. Tapi kalau kayak Tokopedia itu servisnya banyak di hit, uang teman, banyak pengajuan kredit nih gitu kan. Nah, itu akan pakai Golang gitu. Dan juga masih banyak yang pakai Java. Ajaib, contohnya tuh Ajaib, Flip itu masih pakai Java gitu. Flip pakai Java ya? Ya, Flip ada bagi yang Java, ada juga yang Golang. Jadi tergantung kebutuhan sih semua. Tuh, jadi ya kalau kita sebagai programmer cuma bisa siap-siap aja sih, kecuali emang kalau kayak saya kan emang bandel nih, semuanya Golang doang kayak gitu. Kalau rata-rata ya banyak kan yang penting siap-siapin di basic algoritma sih sebenarnya. Jadi ketika basic algoritmanya udah jalan, mau teknologi apapun tuh nggak ada masalah gitu. Oke, kalau front end bisa dijawab nggak nih Mas? Jadi kebanyakan itu yang dipakai Vue atau React? Kalau front end itu karena saya nggak dalamin front end lagi, jadi saya pernah full stack, bahkan saya pernah buat aplikasi mobile juga dengan React Native. Cuma gini, kalau untuk dunianya saya nggak terlalu paham. Kayak misalnya dunia backend-nya udah jelas nih, permusuhan antara Golang, Java, Ruby, sama Node.js gitu kan, udah jelas nih gontong-gontongkatnya. Tapi kalau untuk dunia front end saya kurang mengerti sih ini yang lagi gontong-gontongan siapa sama siapa. Tapi emang lagi terjadi dua pilihan sih di sini. Yang paling banyak adalah pakai React sama pakai Vue, terutama Vue di Nux-nya, Nux.js. Kalau Vue-nya sendiri udah lumayan ditinggal, tapi banyak orang tuh beralihnya ke anaknya Vue, Nux.js namanya. Teman saya juga ada yang dia emang expert banget di Nux.js. Kalau kalian mau kenal tuh dia yang punya website on PHP ID, namanya Mas Wahyu. Itu dia ahli front end banget, expert banget di front end, dan dia istilahnya antusias banget di Nux.js gitu. Cuma untuk yang paling sering dipakai ya setahu saya kayak di Tokopedia itu dia pakai React, di uang teman saya juga pakai React, terus di perusahaan-perusahaan lain juga kayak di Batumbu ini sendiri, Batumbu Validus ini juga pakai React. Jadi mungkin kalau untuk mencari komunitasnya, ketika kalian ada nemuin error, nemuin ada case, itu kayaknya React masih masih lebih banyak sih pendukungnya gitu loh. Walaupun nggak nutup juga sekarang Vue di Nux.js ini udah mulai banyak yang menggunakan itu. Ya, mulai saya juga lagi belajar Vue. Jadi terutama kayaknya rasa ketertinggalan banget. Laravel emang kayaknya pasangannya banget. Nah, ini lanjut masih dari Mas Badru. Misal sudah mempelajari semua tutorial pemrograman, tapi saya masih bingung mau mengerjakan project apa. Nah,
Solusinya bagaimana? Ini saya yang jawab aja kali ya. Solusinya banyak-banyak tanya sama dosen ya, karena dosen sebetulnya itu banyak sekali proyek-proyek yang bisa dikerjakan. Tuh. Pengen latihan proyek apa? Silakan tanya aja. Nanti kita kasih sedikit case kasus. Mungkin dari kasus yang sudah pernah dikerjakan, tinggal kita storytelling. Kemudian coba deh itu dikerjakan berdasarkan storytelling dari kita. Nah, mungkin seperti itu, Mas Badru. Itu kalau saya nambahin ya, untuk proyek-proyek dari kampus ini banget tolong dikerjain, karena gini, saingan kalian di dunia teknis ini cuma satu, BINUS. Udah, nggak ada yang lain. Atmajaya atau ITB itu udah untuk saat ini ya lagi jarang banget. Tapi BINUS ini saingan utama. Kenapa BINUS ini paling banyak diterima gitu? Karena dia mahasiswa di sana itu dipaksa untuk ngerjain ini, dan mereka mau dipaksa untuk ngerjain proyek. Jadi ketika mereka lulus, curangnya mereka akan bisa menyebutkan dirinya punya pengalaman 2 tahun. Seperti itu. Nah, ini kok nyambung ya dengan pertanyaan selanjutnya. Kayaknya Badru itu kayak udah tahu arahnya. Itu yang Jadi sangat mengerikan sih dari BINUS. Jadi kalau kalian dikasih tugas sama dosen, kerjain, dan itu taruh di portofolio kalian. Dan di sini saya untuk mendukung kalian dari Poltek adalah, ini saya tambahin, ketika kalian sama-sama nih sama BINUS punya pengalaman banyak nih ngerjainnya di CV kalian, saya pernah ngerjain proyek ini, proyek itu, nanti ditanya juga kalian bisa jelasin ini proyeknya kayak apa, kalian bisa jelasin, kalian punya nilai plus tadi, kalian bisa microservice. Nah, itu yang number one sih. Itu. Nah, mungkin ini Pak Anton masih monitor nggak, Pak Anton? Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin saya juga ingin menanyakan ke Pak Anton ini. Tapi Pak Antonnya sepertinya sedang balik. Halo Pak Anton. Ada yang ingin sedikit saya tanyakan Pak Anton. Nah, jadi gimana, ini Pak? kan ada pertanyaan dari Mas Badru. Nah, dalam banyak lowongan pekerjaan, pada requirement-nya itu diminta pengalaman bekerja. Nah, misalnya seperti pengalaman 2 tahun. Lalu bagaimana cara mendapatkan pengalaman jika lowongan tersebut sudah minta pengalaman? Nah, kebetulan kan ada beberapa, yaitu 25 anak yang memang akan mengerjakan satu proyek di kampus. Ya sebetulnya kalau magang itu juga sebagian besar mengerjakan proyek juga. Yang seperti itu secara legalitas itu gimana sih Pak Anton? Untuk bisa dianggap sebagai pengalaman, apakah bisa? Atau hanya sebatas portofolio? Oke, kalau untuk masalah pengalaman kerja itu nantinya kan biasanya kan harus menunjukkan buktinya. Jadi bukan hanya sebatas, ya kalau dari sisi portofolio ya, beberapa perusahaan memang mensyaratkan bahwa yang bersangkutan menunjukkan ada portofolionya, misalkan salah satunya melalui LinkedIn ya, bisa di sana sebagai salah satu portofolionya untuk bisa bekerja. Kemudian seperti LinkedIn sendiri kadang juga sisi keabsahan beberapa perusahaan itu biasanya jarang, ini buktinya pada surat seperti ini enggak, tapi biasanya mereka melakukan langsung namanya cross check ke beberapa tempat usaha itu, betul nggak dia terlibat dalam proyek ini, betul tidak, itu bisa salah satunya itu. Nah, bila mana misalkan tadi terkait dengan masalah pengalaman kerja, itu salah satu cara mensiasati itu paling enak ya, memang kalau satu tadi maaf, saya jawab pertanyaan Pak Abdal dulu. Mungkin kalau dari pihak kampus nanti coba kita kan memang sampai saat ini kan memang belum mengeluarkan yang namanya SKPI, Pak. SKPI, ya, SKPI itu yang sedang diproses, akan diupayakan untuk bisa segera dikeluarkan sehingga nanti bisa membantu mahasiswa dalam ketika melamar pekerjaan. Ya. Nah, namun di luar itu, di luar masalah yang 25 yang terkait ini juga bisa berlaku untuk semua. Itu misalkan bagaimana caranya ketika saya tahu pengalaman kerja, ya sedikit kerja sosial. Kalau misalkan saya bisa katakan kepada rekan-rekan mahasiswa, kerja sosial maksudnya bagaimana? Mungkin Anda bisa ke lembaga-lembaga atau sekolah-sekolah yang sifatnya non-profit. Ya, lembaga-lembaga non-profit yang sifatnya misalkan memang mereka membutuhkan untuk
dibuatkan sebuah sistem. Hmm. Ya, kemudian sebuah sistem itu ada wujud nyatanya, terpublikasi. Publikasi ya Pak, ternyata ya penting Ya, ya Pak. dalam arti ya misalkan punyanya NU, punyanya sekolah apa itu ya. Di situ ada bukti nyatanya dan Anda terpublikasi. Nah, biasanya seorang developer itu masih diberikan kewenangan atau misalkan masih ini adalah mencantumkan bahwa di dalam situsnya itu developernya si A, si B atau si C itu. Oke. Itu nanti akan bisa dilihat, oh dari tahun sekian Anda terlibat dalam tim ini, dalam mengembangkan ini. Walaupun memang namanya di situ kerja sosial, mungkin Anda, kita berharap kasarnya ya, jangan berharap kita mendapatkan Nominal. fee, nominal apapun itu. Tapi setidaknya itu bisa membantu untuk menambah jam terbang atau pengalaman. Karena kalau kita nggak punya jam terbang atau pengalaman, seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Jody, kita juga nggak akan terlatih gitu loh. Kalau kita hanya berharap bahwa kita nanti nunggu nih ada dibayar dulu, nilai bayarannya juga nanti pasti mikir-mikir, cuma dibayar 2 juta, saya mana mau gitu ya. Nah, misalkan ya, misalkan terus menganggap remeh, cuma dibayar 2 juta, cuma dibayar ucapan terima kasih. Sebetulnya jangan hal itu yang dipandang dulu gitu. Soalnya nanti kalau tidak seperti itu, nanti kapan kita mau bisa maju? Karena seperti Mas Jody tadi, dia untuk bisa menjadi kutu loncat itu ya, dari awalnya dia mengawali itu, juga dia pasti butuh banyak hal yang harus dia lakukan. Nah, itu yang mungkin bisa saya sedikit bagikan. Jadi teman-teman mahasiswa itu jangan terus misalkan di sana ada lembaga sosial, misalkan paling gampang lah. Contoh, misalkan membantu di masjid misalkan ada di takmir, ada di situ apa sih yang bisa dibantu untuk mengelola kegiatan ibadahnya atau seperti apa. Nah, kemudian ketika itu bisa berkembang, bisa ini terpublikasi, kan lumayan dapat poin. Mungkin lagi misalkan panti asuhan atau mungkin yang tempat-tempat yang lain. Jadi jangan terus langsung ini. Nah, paling tidak dari situ skill kalian akan terlatih. Itu saja mungkin yang baru bisa saya tambahkan dulu Pak Abdau gitu. Siap, terima kasih Pak Anton. Jadi SKPI itu yang belum tahu adalah surat keterangan pendamping ijazah. Itu secara legal dan itu biasanya banyak sekali ditanyakan juga. Mungkin itu bukan pengalaman kerja, tapi di dalam SKPI itu bisa juga mencantumkan. Nah, ini yang belum masih digodok. Jadi apa nih yang bisa masuk di dalam SKPI? Yang jelas seperti prestasi lomba, pengalaman organisasi juga sepertinya bisa masuk. Nah, mungkin ke depan seperti proyek-proyek yang memang dikerjakan dan ada dokumentasinya. Jadi dokumentasi itu penting. Makanya ketika kalian tugas akhir, kemudian nanti diminta publikasi, tugas akhirnya itu juga jangan disepelekan. Karena bagian dari untuk CV kalian gitu loh. Nah, kan selama ini banyak nih yang apa sih paper buat apa dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari dokumentasi karya kalian secara sah, jadi diakui gitu. Ya, betul, itu seperti yang disampaikan Pak Abdau itu. Jadi tadi Pak Abdau menyampaikan masalah tugas akhir, ya syukur-syukur dari tugas akhir yang kalian buat itu ketika sudah dipublikasikan dan terpublikasi di jurnal gitu ya, itu juga bisa menjadi salah satu bagian menunjukkan bahwa ini loh saya sudah terlibat ini bukti nyatanya ini gitu. Ya, kalau saya nambahin tugas akhir juga penting sih. Intinya sih kalau dibilang gimana caranya, saya punya pengalaman 2 tahun, soalnya belum kerja, masih kuliah, itu tadi proyek-proyek dari kampus kerjain. Karena gini, sebenarnya ketika kalian diminta nanti pengalaman 2 tahun, walaupun kalian baru punya pengalaman setahun, yang akan intinya pertimbangan itu adalah nanti akhirnya adalah ketika kalian technical interview. Di technical interview itu nanti kalian akan istilahnya dites, bener nggak sih ini punya pengalaman 2 tahun gitu. Nah, pengalaman 2 tahun itu akan kelihatan di technical interview gitu. Jadi kayak misalnya nanti kalian disuruh live coding, itu yang paling momok sih ketika kita jadi engineer, live coding. Saya sendiri kemarin 2 kali pernah gagal, jadi kayak tadi Pak Anton bilang kan nggak semuanya cerita. Pernah gagal ternyata ya. Di Tokopedia itu saya pernah gagal, cuma karena gagalnya adalah
Di situ waktu itu saya coba disuruh bikin palindrom, tapi palindrom saya bikin itu nggak sesuai sama kepengenannya dia. Jadi kepengenannya si penguji ini palindrom saya itu harus secara alurnya dia gitu kan. Nah, kemarin belum lama ini ya tahun kemarin lah saya kepengen buat gabung di Sayur Box. Sayur Box itu lagi pengen buat karena lagi wah ini Sayur Box. Jadi belum ada approach, saya yang maju sendiri. Saya ngelamar ke Sayur Box. Sana saya ketemu sama VP Engineering-nya mantan Facebook, dia 7 tahun kerja di Facebook, sama di tes yang sama seperti Tokopedia, saya disuruh bikin palindrom. Sama ya. Nah, ketika saya bikin palindrom itu, saya ingat ketika di Tokopedia hal yang saya kerjain itu salah. Akhirnya saya kerjain yang waktu itu si penguji Tokopedia pengen. Saya pikir nanti si bapak ini juga akan lebih kepengen seperti itu. Ternyata justru yang saya kerjakan lagi. Iya, enggak. Yang saya kerjakan di Tokopedia justru buat dia itu yang benar. Dia pengen seperti itu gitu. Nah, itu ternyata ya. Jadi kadang intinya pengalaman tuh nanti akan lebih ke arah pas technical interview sih. Sama ketika kalian saat disuruh buat test case, kalian dikasih test case, kalian disuruh bikin mini project, dari situ pengalaman kalian akan kelihatan gitu. Dari mulai teknikalnya sampai ketika kalian diwawancarai sih kayak ngerti microservice nggak, gimana microservice, bikin apa aja pakai microservice gitu, ngerti REST API nggak, gimana sih integrasinya saat pakai REST API, atau kalau yang udah agak lebih expert nanti udah kenal gRPC, HTTP2 seperti itu. Jadi nggak usah takut ketika, aduh saya belum punya pengalaman tapi kerjaan minta pengalaman dulu. Nah itu dari kampus tuh kerjain deh. Kayak dulu juga saya yang jadi nilai jual saya pertama, saya pernah di Pusrek. Di Pusrek saya dibawahi Pak. Apa itu Pusrek, Pak? Dulu ada Pak Wahyu. Pusat rekayasa, Pak. Biasa, Pusat rekayasa, ya. Oh. Dulu Pak Wahyu kan pelaku ketua Pusreknya. Pusrek. Oh iya. Bikin sistem finansial untuk Poltek. Nah itu yang jadi nilai jual saya pertama. Ini saya pernah ikut bikin project ini gitu. Jadi tugas-tugas dari kampus yang terutama ke arah project kerjain aja, jadiin itu portofolio kalian gitu. Itu yang terjadi sama anak-anak binus tuh gitu. Jadi dia dipaksa sama dosen yang ngerjain project, mereka mau dipaksa, tapi ketika lulus kenapa mereka bisa langsung jebolnya ke Tokopedia ya? Saya pengalamannya udah 2 tahun, 2 tahun di kampus gitu. Membypass dengan seperti itu. Iya, support dari kampusnya juga berarti kan memang itu. Nah, sekarang yang saya bilang tadi, nilai jual kalian sebagai fresh grad ditambah dengan kalau kalian udah bikin project, nah kalian tahu microservice, itu udah harga mati buat untuk sekarang di dunia startup. Pasti kan dia akan ditanya, ngerti microservice, udah pernah microservice, paham microservice, kira-kira seputar itu pertanyaan dari user. Jadi user ini intinya dia technical lead ataupun VP engineering-nya yang akan jadiin kalian timnya gitu. Oke, terima kasih. Ini sebetulnya menarik sekali ya. Bahkan kalau ditarik ke basic-basicnya nih masih ada. Juga pertanyaan selanjutnya nih dari Mbak Ulfatul Sebentar, Nasihah. Gimana, Pak? Sebentar, saya sedikit menambahkan saja. Jadi bagi rekan-rekan mahasiswa yang memang ingin terjun menggeluti sebagai seorang developer, ya, itu juga salah satu hal yang perlu kalian persiapkan adalah seorang developer itu adalah orang yang siap untuk bekerja di bawah tekanan. Karena biasanya targetnya adalah target waktu. Jadi jangan berharap kerjaan itu santai-santai. Gitu. Sebaiknya sih kalau memang dapat tugas langsung dikerjakan. Jadi jangan langsung sifatnya mumpung waktunya masih panjang. Iya, biasanya kan rata-rata kan mahasiswa mengerjakan kan nantilah waktunya masih panjang. Justru dengan dikerjakan di awal, paling tidak masih punya waktu itu untuk melakukan pengecekan ketika terjadi error di kemudian hari gitu. Betul. Jadi itu kalau dari saya, terutama di konsep agile ini, saya tuh paling dikenal di setiap rekan-rekan saya tuh, mau di Uang Teman, mau sekarang di Validus, bahkan di tempat sebelumnya, saya bukan yang paling benar kerjanya, tapi yang paling cepat. Kenapa paling cepat itu penting? Karena kalau kita udah masuk environment agile, itu tugas kita tuh kan di breakdown dalam satu sprint. Karena satu sprintnya ada 10 hari, 2 minggu. Nah, misalnya nanti kita udah breakdown task-tasknya ini dikerjakan dalam berapa poin story-nya. Misalnya kan kerjanya harus selesai dalam 3 hari. Atau bisa dibilang hampir lebih dari setengah sprint. Ada sepertiga sprintnya, gitu kan? Karena satu sprint tadi 2 minggu. Nah, sprint ini kayak 3 hari, berarti di setengah sprint, hampir sepertiganya lah itu kira-kira. Nah, di situ, kenapa saya harus cepat?
Karena itu nanti satu kerjaan itu nggak cuma sampai saya. Jadi di definisi of done dari task saya itu adalah ketika itu udah ready to production. Jadi nanti yang apa yang sudah saya kerjakan akan masuk ke sisi testing. Dari testing oke, dari baratnya di deploy di staging, di testing lagi oke, baru ke production. Nah itu baru saya dianggap selesai kerjanya. Ketika saya tadi bisa cepat, 1 hari saya kelarin, 2 hari sisanya udah terserah orang testing sama orang DevOps. Kalau saya yakin tuh kerjaan saya udah benar, saya santai, saya tidur siang, saya ke mall, seperti itu. Tapi nanti ketika ini ada bug nih, oke, langsung balikin saya kerjain lagi. Gitu. Jadi diganti polanya untuk jangan nunda, tapi kerjain dulu, baru nyantai. Seperti itu kalau udah di proses ajal. Gitu. Gaspol pokoknya. Gaspol. Oke, masih lanjut ya pertanyaan berikutnya. Ini agak sedikit basic ya. Jadi dari Mbak Ulfa Nasiha ya, saat kita ingin membuat suatu website, hal yang pertama kali dilakukan itu apa? Nah, tahapan-tahapannya gimana? Kemudian misalkan mencari data, bikin konsep websitenya seperti apa dan lain-lain. Basic sih sebetulnya ini. Basic tapi bisa dibilang ini krusial sih, sedikit tricky di sini. Karena kadang ada juga di mana ketika levelnya sudah senior seperti saya, di tes itu bukan coding lagi saat live, tapi di tesnya adalah desain Python. Ya harus dites untuk mendesain suatu website, suatu sistem atau apapun yang diminta sama logiknya biasanya. Itu saya kembali ke ilmu dari Pak Anton dulu, entitas. Jadi mulai dari entity-nya dulu. Kalian siapin entitasnya apa, di situ kalian akan tahu ini website bakal kayak apa, gitu. Kalau ada yang tanya entitas itu apa? Nah, entitasnya gimana ya? Saya juga nggak terlalu paham ngomongnya. Gimana Pak Anton? Itu ada maksudnya. Pak Anton. Kok malah dilempar ke saya? Cara kasarnya tabel gitu ya. Tabel yang mewakili suatu objek. Itu entitas. Kurang lebih seperti itu. Ya, intinya pikirin dulu isinya ya, website ini akan website atau sistem ya itu akan digunakan sama siapa. Kalau ada bahasan dari Pak Anton sedikit harus dibahas. Usernya siapa? Usernya siapa, dan intinya sih apa yang jadi entitas dalam satu sistem ini sih. Saya kurang bisa jelasin apa itu entitas ya, cuma karena sering pakai. Teoritis ya. Pokoknya entitas gitu saya ngerti. Nah, itu udah ilmu yang banget saya masih pakai sampai sekarang dari Pak Anton, entitas dulu. Karena dulu saya di program profesional lu dibantai habis semua apaan. Dibantai habis sama Pak Anton. Entitasnya salah. Dan ternyata ya sekarang kepake. Ya, ternyata ada manfaatnya ya ketika dibantai itu. Contoh sih kayak kemarin saya ada pernah di tes gini kayak bikin dong saya pengen bikin forum kayak Facebook. Gimana tuh? Nah, kan saya langsung mikir, oke, entitasnya ada user has many post, has many comment, and comment has many subcommentnya, seperti itu. Nah, itu harus saya segera tahu entitasnya apa aja. Nah, dari situ baru nanti kita bisa kembangin lebih jauh sih sistemnya gitu. Oke. Jadi, kembali ke entitas sih. Pak, untuk lebih detailnya monggo ke Pak Anton. Last ya, ini dari Mas Dimas dan pas juga targetnya kita sampai jam 11, nggak usah terlalu lama ya, 2 jam cukup. Nah, pertanyaan terakhir ada 2 nih dari Mas Dimas Indra. Pertama berkaitan dengan microservice dalam pengembangan sistem. Jika dikerjakan individual, apakah itu efektif? Oke, kalau sebenarnya sih gini, ketika dibilang efektif atau enggak, tergantung. Satu, memang microservice ini menuntut banyak resource, banyak orang, tapi dalam prakteknya enggak juga. Contoh ini, saya di Validus ini saya Superman, karena backend-nya satu lagi cuti hamil, dan saya sendirian. Di situ saya merancang microservice-nya dan saya pegang banyak service. Jadi saya pegang service untuk EQYC ke Peruri, saya bikin service juga untuk EQYC ke Asli RI dan tekan aja, saya bikin service untuk bisa connect VA ke bank-bank, terus juga saya bikin service untuk disbursement-nya, seperti itu. Jadi dibilang efektif, memang tidak efektif ketika timnya sedikit. Tapi kalau untuk supaya task-nya efektif, itu sangat efektif. Gitu. Jadi kalian udah benar-benar bikin suatu program itu, suatu sistem adalah dia berdiri sendiri-sendiri dan tidak saling ganggu. Contohnya tidak saling ganggu gini. Tadi saya bilang ada teman saya yang lagi cuti hamil.
dia itu harusnya menyelesaikan service untuk autentikasi, untuk login dan sebagainya. Dia belum selesai, saya bisa masa bodoh. Service saya tetap bisa jalan, gitu. Tanpa si autentikasi ini jalan, gitu. Jadi Tidak kenapa mempengaruhi ya? ya tidak mempengaruhi, walaupun istilahnya tidak mempengaruhinya karena untuk misalnya kayak credential loginnya saya bypass. Tapi intinya saat sistem ini ada yang belum jalan fungsionalitasnya, itu nggak akan drop semua. Tapi kalau kalian bikin suatu sistem yang monolit, loginnya error, ya udah kalian nggak akan bisa masuk ke menu-menu yang lain kan gitu. Tapi kalau microservice ya ini service-nya tadi yang udah saya bikin. Jadi saya untuk sekarang ini lagi pegang 7 service nih. Itu udah di deploy sendiri-sendiri, jalan sendiri-sendiri gitu. Jadi saat saya nggak terganggu dengan service yang lain. Seperti itu. Pertanyaan kedua masih ada hubungannya nih. Untuk pada bagian microservice untuk menghubungkan setiap service-service itu, apa dihubungkan dengan harus lewat REST API? Apakah ada komunikasi khusus untuk setiap service-service tersebut yang ada pada arsitektur microservices? Oke, kalau harus pakai REST API, nggak harus sih. Jadi kayak beberapa bank kayak di CIMB, BCA itu dia belum pakai REST sih, dia malah masih pakai SOAP. SOAP ya malah ya? Bener-bener pakai apa tuh namanya ya? Kok saya lupa? Kan ada JSON, satunya apa ya? Ini yang saya paling sebel. XML. Ya, XML. Yang saya paling sebel ketemu XML. Nah, di situ dia pakai SOAP dengan XML. Jadi ya nggak harus dengan REST API, tapi paling gampang tentunya dengan REST API. Kalau dibilang ada komunikasi khusus, nah di sini yang udah paling dipakai sama beberapa startup yang udah unicorn ini, contohnya kayak Gojek, Tokopedia, terutama yang paling banyak pakai ini namanya Link Aja. Kalau kalian tahu Link Aja, di situ mereka udah pakai komunikasi khusus antar service dan dari front end ke setiap service. Di itu dia udah pakai HTTP 2. Di itu dibilang ada komunikasi khusus di situ karena kalau misalnya tadi kita hubungan antara service itu dengan REST API hanya sekedar membuat suatu API. Di sini kalau namanya dibilang ada komunikasi khusus dengan HTTP 2 tadi, atau bisa kita bilang dengan RPC, itu udah menggunakan protobuf. Jadi ada nggak sekedar kontrak dari pilotnya, tapi benar-benar ada kontrak protobuf dulu di antara dua sisi. Jadi benar-benar udah secure sih, lebih secure. Ketika ada yang mengakses suatu endpoint dari suatu service, dia nggak punya protobufnya, dia nggak bisa. Gitu. Itu yang namanya, kalau disebut komunikasi khusus tadi, itu terjadi di HTTP 2 sih. Gitu. Oke, terima kasih untuk diskusinya ya Mas Dodi ya. Mungkin saya akan sedikit menambahkan sharing sedikit. Ini basic sekali dan dari pengalaman pribadi juga. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Jadi gini, ketika sebelum ini saya izin sharing ya Pak Anton dan Mas Dodi dan teman-teman. Tapi insya Allah ini akan sedikit membuka mata nih. Jadi ketika sebelum di PNC saya kan bekerja sebagai programmer di Rumah Sakit RSUD Citrawardoyo Purworejo. Nah, di rumah sakit ada yang namanya SIM RS. Nah, SIM RS itu sebetulnya kan terdiri dari banyak sekali sub-subsistem kecil. Akan tetapi yang berjalan waktu saya di sana, mungkin sekarang juga masih ya. Jadi hanya ada satu database. Only one single database using MySQL. Jadi bayangkan ini dari mulai pendaftaran. Pendaftaran itu ada yang offline, ada yang online. Nanti ada yang rawat inap, ada rawat jalan, ada farmasi. Farmasi itu ada 3, ada farmasi Rajal, farmasi Ranap, dan depo farmasi. Kemudian nanti ada bagian IGD, ada bagian laborat, radiologi. Itu hanya satu database. Satu. Ya otomatis database itu ada mirrornya. Mirror itu untuk auto backup, ada database testing, ada database development. Jadi setiap programmer, kebetulan ada 6 programmer itu punya sendiri-sendiri tuh database development. Tapi isinya sama persis. Nah ini yang pasti terjadi seminggu sekali, pasti terjadi ya. Saya garis bawahi ini. Yaitu ketika ada satu sistem yang error. Nah, kebanyakan errornya itu ada pada logic query-nya. Contoh, bagian depo farmasi. Dia ada error nih. Apa yang terjadi ketika itu terjadi error? Semua sistem mati, tidak bisa diakses. Jadi pendaftarannya nggak bisa, kemudian pelayanan farmasi, rawat inapnya juga nggak bisa diakses. Ya kalau diakses SIM RS-nya itu loading terus gitu loh. Karena apa? Karena ada satu yang error. Nah, itu terjadi karena apa? Karena tidak adanya microservices. Nah,
ketika terjadi terus seperti itu, solusinya apa? Kita studi banding ke RSUD Margono Purwokerto. Di sana sudah pakai microservice. Tapi belum menyeluruh. Jadi ada beberapa sistem yang memang sudah dipecah dengan database yang berbeda dan platform yang berbeda. Jadi kayak yang rekamedis. Jadi kalau ke Margono itu, rekamedisnya itu nggak ditulis di kertas, tapi langsung pakai laptop, didorong laptopnya. Nah, itu aplikasi berbasis desktop dengan database-nya, kalau saya tidak salah itu Postgre. Nah, kemudian yang satunya berbasis web dengan SQL Server. Nah, itu disinkronkan. Kita belajar dari situ. Tapi ketika kita membentuk tim untuk membangun microservice, kebetulan saya pindah ke PNC. Jadi bubar lagi timnya sampai sekarang. Kemarin saya komunikasi itu belum dibuat. Nah, itu adalah contoh sederhana. Jadi satu rumah sakit besar, ketika ada satu subsistem kecil yang error, itu mengganggu semuanya. Karena apa? Karena masih monolit. Bisa dibilang itu monolit. Monolit bukan ya? Iya, betul ya? Monolit. Ya, padahal seandainya pakai microservice, Depok tadi farmasi error, ya udah dia aja yang error. Paling misalnya nih dari farmasi rawat inap mau minta obat ke Depok, nah paling nanti ketika request error karena yang di Depok itu error, karena yang ada kaitannya saja, tidak mengakibatkan keseluruhan. Jadi itu pasti setiap minggu minimal sekali itu terjadi. Ya karena ada query-query yang kadang itu jadi kadang ada user itu yang pakai 2 browser sekaligus, dibuka dua-duanya, kemudian yang satu proses belum selesai, belum disubmit, nah pakai browser yang lainnya, kemudian jadi kayak ada tumbukan atau crash kayak gitu. Nah itu terjadi di logic query-nya, semua sistem error. Nah kemudian solusinya gimana? Dibuatkan microservice. Nah terus kalau mau mulai belajar dari mana? Udah belajar dulu aja apa itu CRUD. Kalau CRUD itu sudah di luar kepala, nah maka coba bikin 2 sistem yang agak ada hubungannya. Misal ada satu data yang sama, yaitu misalnya data mahasiswa. Nah, di 2 sistem itu ada data yang sama nih. Nah, tinggal nanti belajar gimana cara menghubungkan 2 sistem yang dengan 2 database itu nyambung data mahasiswanya. Nah, itulah mulai belajarnya dari situ. Ya, untuk simpelnya. Nah, jadi mungkin kurang lebih itu sih yang bisa saya share sedikit, karena itu real nyata sekali. Bahkan sekelas satu rumah sakit aja itu sudah butuh, karena ada banyak subsistem di dalamnya. Kalau selama belum pakai microservice, itu sampai kapanpun akan terjadi terus. Seperti itu. Nah itu yang bisa sedikit saya sharing berdasarkan pengalaman juga. Jadi untuk teman-teman, pokoknya yang penting semangat untuk terus belajarnya. Ya, nggak akan ada yang sia-sia lah kalau kita belajar mencoba dan mencoba. Sekarang tutorial sudah begitu banyak. Apakah mahasiswa nggak punya waktu luang? Ya pasti banyak waktu luang kalau mau menyisihkan. Gitu. Mungkin itu sepertinya cukup ya karena waktunya sudah tepat sekali pukul 11. Nah mungkin sebelum nanti ditutup oleh MC, ini host bisa foto bersama dulu nggak host? Silakan host. Dipimpin foto bersama. Nambahin simpulan dikit nggak? Simpulan, silahkan. Ya. Jadi gini sih, yang paling penting sih buat gimana sih kalau kalian tuh mau gabung di startup yang ya besar, bahkan sampai level unicorn. Ya pertama sih jelas technical skill tadi yang dibikin dari latihan kalian, terus dari pengalaman juga. Jangan lupa dari technical skill juga kalian pahami suatu paradigma yang dipakai, contoh kayak microservice, agile, Scrum, tuh kalian pahamin juga. Jadi kalian nggak akan hanya dites tentang technicalnya, tapi juga tentang paradigma yang dipakai di setiap dipakai untuk menghadapi tantangan yang istilahnya dialamin sama company-company besar ini. Nah, itu yang pertama. Jadi technical skill dan pengalaman jelas. Kedua ya bahasa Inggris, jangan anti bahasa Inggris. Saya sendiri walaupun terbata-bata kalau ngobrol sama orang luar negeri, tapi nyatanya sekarang company-company ini udah multinasional banget pekerjanya. Kalian akan ketemu orang India, ketemu orang Singapura, ketemu ya orang dari luar negeri banyak. Dan yang terakhir tuh orang dalam. Tapi orang dalam tanda kutip ya, bukan seperti perusahaan konvensional. Jadi kalau di zaman sekarang itu kalian istilah orang dalam ini adalah bukan kalian
harus cari orang dalam, punya orang dalam, tapi kalian menciptakan orang dalam kalian sendiri. Contoh sekarang adalah yang bisa jadi orang dalam kalian adalah saya. Jadi jangan remehkan ada link istilahnya koneksi di LinkedIn, connect-lah ke situ, connect dengan HR, karena nanti mereka akan approach dari situ. Dan misalnya kayak ini saya besok di Sinbad. Ketika saya harus ini kita butuh tim, nah disitu kan saya pasti akan kontak orang-orang yang saya kenal gitu. Jadi kalau untuk sekarang orang dalam tuh bukan lagi misalnya kalian punya privilege tapi kalian bikin sendiri orang dalamnya. Contoh kasus sederhana adalah saya pas di Uang Teman. Di Uang Teman tuh saya berawal dari chat-chatan sama CTO-nya langsung. Jadi pas CTO-nya ngechat, terus besoknya HR-nya approach, ketemu pas interview CTO-nya lagi, ya udah cincai seperti itu. Gitu. Jadi jangan lupa ya buat sendiri koneksi kalian. Jadi dengan berpengalaman, namanya jaringan tuh akan terbentuk sih gitu. Kira-kira itu kesimpulan saya sih. Kalau misalnya bikin startup aja Mas Odi. Nanti saya dan Pak Anton supplier SDM. pengen bikin startup, tapi sekarang saya ide yang banyak tapi duitnya yang belum ada. Masih ngumpulin dulu. Ya. Kebetulan PNC kan Pak Anton mungkin sudah dengar ya Pak yang rencana inkubator bisnis sih Pak. Saya belum begitu banyak pendengar sih Pak, tapi belum ada penjelasan. Ya, tapi ada rencana ke sana. Ke depan nanti bisalah untuk ladangnya mahasiswa untuk secara real praktek dengan suatu project. Ya, dengan satu komitmen Pak. Gimana? Iya, enggak maksudnya tadi dengan menyambung pembicaranya Pak Abdau. Ya. Commute Pak Anton untuk commute. Mahasiswanya siap di under pressure. Oh iya, betul. Nah, ini besok latihan Pak. Ya, iya. TA itu sebenarnya juga latihan under pressure juga sebetulnya. Oke, mungkin cukup Pak Anton, ada tambahan lagi? Oke, silakan host untuk memimpin foto bersama. Hostnya itu Mas Faiz ya? Atau MC bebas? Mau Mbak Hikmah atau Mas Faiz, silakan. Yang lain mungkin bisa open cam-nya ya. Supaya kita tetap ada dokumentasinya ya, meskipun sertifikatnya belum bisa, tapi ilmunya dapat. MC saja katanya. Yang daftar hadir udah itu belum ya Mas? Daftar hadirnya malah belum. Untuk mahasiswa silakan mengisi presensi ya, itu saya share di chat. Yuk teman-teman, kita open cam. Silakan Mbak Hikmah dipandu untuk foto bersamanya. Ya, baik. Masih belum yang banyak yang buka. Nggak apa-apa lah, mungkin sebagian belum pakai kerudung atau apa itu. Ya, dihitung ya. Silakan Mbak. 1, 2, 3. Satu batch, Pak? Iya, satu. Masuk semua? Ya. Bebas? 1, 2, 3. Oke, silakan Mbak untuk closing aja. Terima kasih kepada Bapak Jody Almeida Putra atas pemaparan materi dan diskusi yang luar biasa, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang dapat diaplikasikan ke dalam dunia perkuliahan serta mempersiapkan masuk ke dunia pekerja. Semoga kita bisa bertemu di acara sharing selanjutnya. Demikian rangkaian acara pada siang hari ini. Terima kasih kepada pihak yang telah berkontribusi demi kelancaran acara hari ini. Terima kasih banyak juga kepada pemateri, moderator, serta host
serta para peserta yang hadir dari awal sampai akhir acara. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah-salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi dan Pak Anton. Saya yang terima kasih udah boleh sharing-sharing. Tetap kita continue ya besok ya Pak ya. Siap ya? Insya Allah. Iya. Oke. Izin live, Pak. Siap, terima kasih Pak. Ya, makasih semua ya teman-teman. Thank you guys. Oke. Happy weekend. Hasil ilmunya juga, Kak. Happy weekend.